seperti orang kalau tidak tahu dipikir umat Buddha itu menyembah berhala, padahal itu wujud Bante. Penghormatan. Ya, kita kan itu hanya sebagai simbol. Kalau kita seperti Indonesia ketika kita upacara menghormat bendera, apakah kita menyembah bendera? Enggak. Tapi kita menghargai jasa para pahlawan. Kita bernamaskara, bersujud kepada, sebenarnya bukan nggak harus ada patung, nggak ada, tapi itu hanya sebagai simbol perwujudan rasa terima kasih kita kepada Buddha. Penghormatan kita kepada Buddha. Iya. Ya, itu yang mendasar kan. Iya. Sesosok Buddha itu ada, hadir betul, untuk kita. Itu sebenarnya setiap agama punya simbol, punya cara tersendiri untuk menghormat. Dan apa ya, sembahyang lah istilahnya, kalau dalam bahasa Jawanya itu sembahyang. Menyembah yang kuasa sebenarnya. Maka sembahyang, menyembah yang kuasa, bukan menyembah yang beruang kan. Oke, kawan-kawan sahabat Senandika BDP dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya BDP. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama salah satu sahabat saya yang kita bersama-sama dalam satu cangkir, yaitu tentang kopi toleransi. Sekarang sudah hadir di sini, sebenarnya nggak hadir tapi saya yang datang ke tempat beliau. Sebenarnya tempat kita bersama, yaitu hari ini kita bersama Mas Idris. Saya sering jumpa Mas Idris. Atau nama lengkapnya siapa, Mas? Nama saya Muhammad Idris. Muhammad Idris. Sudah tahu ya kawan-kawan, nama awalnya aja Muhammad. Udah pasti. Beliau adalah seorang ustadz dari salah satu masjid di Medan, yaitu Masjid Mubarak ya, Mas. Tapi kita hari ini tidak berbicara tentang masjidnya. Tapi kita berada tepat di depan salah satu tempat yang menyejukkan, mendamaikan bagi terutama para penggiat kopi toleransi di Sumatera Utara dan penggiat toleransi apapun itu yang ada di Sumatera Utara. Salah satu tempat yang menjadi titik kumpul dari kalangan muda, tua maupun mahasiswa. Di sini salah satu tempat diskusi kita. Dan tempat ini berada di Komplek Masjid Mubarak Medan, yang kebetulan hari ini saya langsung berjumpa dengan Pak Ustadz Muhammad Maulana Idris. Saya mau tanya, Mas, kenapa kita rumah perdamaian ini kok malah dibangun di masjid? Apa nggak bahaya ini? Baik. Ya, sebetulnya kan namu budaya, Bante. Namu budaya. Biasa kan saya assalamualaikum. Ini namu budaya. Ini karena kita sudah sering bergaul, Bante. Jadi sebetulnya kan inspirasi kan kita dapatkan juga karena bergaul dengan Bante ini, kan begitu. Bukan salah pergaulan. Bukan. Dari sejak 2017 saya kenal dengan Bante. Kita sering ngumpul-ngumpul di komunitas yang Bante bentuk ya, kopi toleransi itu. Di situ kita punya satu tujuan yang sama. Kita minum di cangkir yang sama, ya kan, cangkir dengan isi kopi toleransi itu. Artinya di situ kita bersama-sama mau membumikan toleransi. Kalau istilah Bante kan menularkan virus toleransi. Virus toleransi atau virus perdamaian lah ya. Kalau dulu betul, Bante, kita sering ngumpulnya kan sering di wihara juga. Saya seduh kopi bersama sahabat dari Pak Ustadz, kemudian ada pastor, ada pendeta. Tapi ada beberapa kawan kita sering di sini ya, Pak. Ini tepat letaknya ini sebenarnya di mana sih ini, Pak? Ini kan kita letaknya kan di Kompleks Masjid Mubarak. Memang tadinya kan kawan-kawan kan ngumpulnya di masjid, betul-betul di masjid ya. Karena kita belum punya tempat yang seperti nanti ini. Mereka login ya. Dipikir mau ngajak login kan. Islamisasi malah ya. Kan lucu, ada Bante yang nanti Bante di situ login kan. Iya, betul. Waktu itu kan Bante ingat kita ngadain acara diskusi ya, ngopi-ngopi di beranda depan masjid, di beranda belakang masjid juga pernah kan gitu. Jadi dia masjid lah. Di kafe-kafe juga. Di kafe juga kan begitu. Ini adalah salah satu tempat. Ini berdiri kapan? Sejak kapan, Pak? Jadi tanggal 6 Januari, Bante. 6 Januari 2000 kita buat ya. 2023 lah ini ya. Betul, Bante. Ya. Sebenarnya sih saya tahu karena saya di sini. Ya, kan kita mengundang Bante khusus dengan kawan-kawan dari pendeta pastor untuk hadir, dan hal yang sangat
menurut saya sangat unik dan sangat istimewa dan memorable karena Bante menanam pohon bodi di sini. Ya. Ada di sini, nanti saya cantumkan di sini. Ini pohon bodinya. Di sini. Jadi waktu itu dari berbagai agama ya kayaknya. Betul Bante, dari berbagai kayaknya agama. Bukan hanya agama itu Mas Idris. Kayaknya dari kepercayaan pun ya, ada keyakinan dan kepercayaan, yang betul. Yakin nggak beragama pun ada. Karena dari itu karena kan. semua kawan-kawan kita undang kan Iya, gitu. karena kopi toleransi itu lintas iman, bukan lintas agama. Bukan lintas agama. Berarti yang hadir hari itu di luar agama yang diakui di Indonesia pun ada. Ada hadir. Kenapa Pak Mas Idris kok nggak apa-apa di sini gitu? Apa nggak bahaya? Ada nggak istilahnya tentangan dari umat Islam sendiri? Karena saya tahu beberapa saya di masjid itu, apalagi awal-awal kita juga kan, betul. Tentangan dari jamaat Pak Ustadz sendiri. Bagaimana itu? Ya karena sebetulnya kan kalau yang menentang berarti mungkin belum paham, kan begitu. Kalau seringkali kita bicara bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, kan begitu. Rahmat untuk semua alam, semua umat manusia, dia apapun agamanya, apapun keyakinannya. Jadi kalau Islam itu harus membawa kedamaian untuk semua. Jadi masjid ini atau kita membuat rumah perdamaian ini sebagai sarana untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada seluruh umat manusia. Ayo kita datang ngumpul-ngumpul, kita bicara cinta, kita bicara perdamaian, ya kan gitu, kita bicara toleransi, kan gitu Bang. Iya, kalau di dalam Buddha sendiri kan doa kita sabesata bhavantu sukhitata, ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Pokoknya kita di sini kalau kumpul mengharapkan semua makhluk tanpa terkecuali agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu. Nah, ini adalah salah satu tempat yang memang dari awal saya juga banyak belajar tentang ajaran Islam juga di sini dan ajaran-ajaran Kristen juga. Betul. Karena ketika kita acara itu pembicaranya kan semua agama ada ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang seharusnya seperti inilah wujud Indonesia itu. Kalau di beberapa tempat ada rumah perdamaian, sebenarnya kita mendamaikan di sini, bukan berarti Indonesia nggak damai. Kadang ada yang tanya, ini provokatif rumah perdamaian. Berarti Pak Ustadz, berarti di sini nggak damai, ada rumah sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz gimana sih? Kenapa namanya rumah perdamaian? Karena gini, perdamaian adalah cita-cita kita semua, cita-cita setiap agama Bang. Saya yakin setiap agama, setiap keyakinan itu mengajarkan untuk saling mencintai, rukun, hidup damai dan hidup dalam harmoni. Saya yakin itu Bante. Makanya sebetulnya rumah perdamaian itu mengingatkan kepada kita semua Bante untuk kita itu menjaga kerukunan perdamaian yang sekarang ini sudah ada. Jangan yang sudah ada ini malah jadi rusak akhirnya. Di sini kan rumah perdamaian Peace Center Medan. Jadi ini salah satu tempat yang kadangkala lah ada mahasiswa atau orang-orang yang mau diskusi dengan Pak Ustadz, kan kadangkala nggak semua berani atau mau di dalam masjid. Nah, ini salah satu tempat. Kadang saya kesini pun banyak yang diskusi malah di sini ya. Kadang kan ada yang sama juga umat kita yang dari umat Islam pun nggak semua yang sudah berani ke wihara. Kalau mungkin kita sih udah biasa ya, sholat di wihara udah biasa. Tapi beberapa kawan kadang nggak mau atau belum berani masuk ke tempat ibadah lainnya kalau mau berdiskusi. Jadi ini salah satu tempat, di dalam itu nggak ada masjidnya, nggak ada wiharanya, nggak ada gereja, tapi di situ semua ilmu ada di dalam itu. Setuju Pak. Makanya saya tampilkan juga ada foto-foto para pendiri agama di dalam pendiri agama ini. Nanti saya cantumkan lah di situ ada quote-quote atau kas-kas dari masing-masing pendiri agama itu di situ yang bisa menjadi teladan bagi terutama kita ya, para yang dibilang pemuka agama lah, walaupun mungkin saya agamanya nggak terlalu tinggi sama Bante tapi kita berusaha lah menularkan virus-virus cinta, virus-virus perdamaian tadi. Kalau selama ini kalau mau apa saja bisa ke sini Pak Ustadz, misalnya terbuka untuk umum kah atau hanya komunitas kita sendiri kah? Atau betul Bante, ini tempat memang kita buat terbuka untuk umum Bante. Siapa saja yang memiliki pandangan yang sama untuk bagaimana kita itu ya menebar cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Jadi silakan datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi-ngopi untuk mempererat ukhuwah dan silaturahmi antar kita Bante. Ini tujuan dari pendirian rumah ini sebetulnya. Nah, itu adalah salah satu hal yang dan info teman-teman bahwa masjid ini
termasuk salah satu base camp saya. Nah, Kadang-kala ketika ada acara, ada apapun yang sudah hiruk pikuk kehidupan itu, saya bisa tidur di sini karena ada kamar khusus. ya, Kenapa Pak Ustadz kok boleh kasih saya kamar khusus kalau tidur di sini tuh? Nggak bahaya tak? memang di kompleks Masjid Mubarak ini ada ruangan untuk tamu. Tamu-tamu Jadi ya. kalau Bante datang sebagai tamu, kadang Bante juga nggak cukup 1-2 jam. Kadang kalau udah ngopi kan lama sampai Lama. kita lupa waktu kan, cuma jam 12 kan. Kalau gitu. saya dari luar kota Nah kan, ya, itu nggih, Bante. di sini salah satu tempat persembunyian. Nah. Ya, mungkin kan orang kira, oh Bante di mana, tidur di mana? Kalau di wihara kan bisa diketahui. Iya, Kalau iya. di masjid nggak ada yang Ada. berani ganggu. Itu salah satunya ya. Jadi ini salah satu, bukan hanya Bante saja, pernah pendeta juga menginap di Menginap di sini. sini. Pastor juga kan pernah Ya, menginap di sini. karena ini Pak Ustadz, karena kan jarang saya lihat terkhususnya ya Iya. masjid yang punya seperti tempat transit lah, istilah Iya, tempat iya, transit iya. untuk pemuka agama. Dan di wihara saya sendiri juga siapapun bebas di sana, Iya, ya iya, Pak iya. Pendeta udah pernah Iya, tidur, iya. Pak Ustadz sudah pernah tidur. Ini adalah salah satu hal yang unik untuk kita kaum beragama negeri ini, karena dari berbagai agama juga mazhab aliran berbeda-beda. betul, Pak. Kadang-kala betul banget. saya di berbagai kota justru malah nggak bisa tidur di wihara, tapi saya di masjid yang ada Bisa. linknya dengan ini, Iya, iya. seluruh Indonesia saya bisa. Di Bante nginep kan di pernah situ. nginep di Semarang, Di Semarang ya kan? pernah, Iya. di Jogja juga pernah. Nah, kemarin hampir di Papua, Iya, tapi iya, tempatnya agak jauh, Iya. maka saya waktu itu di wihara. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin perlu diinfokan seluruh kawan-kawan, terutama para aktivis toleransi lah, Betul, perdamaiannya. betul, Kadang-kala kan, ngapain kita berjuang-juang di toleransi lain sebagainya, apa hasilnya? Menurut Pak Ustadz sendiri, Iya. selama kita berjuang atau bergelut di dunia interface inilah, hasilnya apa saja sih? Apakah ada sesuatu yang didapatkan? Kadang-kala kan Iya, betul. ada pertanyaan seperti itu. Iya. Ya, selama kurang lebih hampir 7 tahun ya kita mencoba untuk Sama-sama melangkah ya. bersama gitu kan, Bante. Sebetulnya dengan terwujudnya tempat ini, sebetulnya ini adalah sebuah satu progres ya, yang mana yang tadinya mungkin orang tidak memahami untuk apa kita membuat ini, tapi akhirnya orang menjadi memahami itu sehingga ini terbentuk. Kemudian dengan semakin banyaknya kawan-kawan berdatangan dari berbagai agama, berbagai aliran kepercayaan datang ke sini untuk mau menjalin silaturahmi, itu juga menurut saya satu hal yang patut saya syukuri, Bante. Ya, karena rupanya perjuangan kita itu nggak sia-sia, meskipun mungkin ini dipandang kecil ya, Ya, tapi kita nggak melihat itu. Kalau nggak dari kecil, bagaimana besar kan itu, gitu kan? Bante. Ya, itu salah satunya sih. Saya rasa lihat terutama di kalangan masyarakat ya. Apalagi kalau saya udah masuk ke komplek masjid ini, orang lihat, loh itu Iya. Habib atau biksu? Biksu kok ke wihara? Ini kan kadang-kadang jadi pertanyaan tersendiri. Tapi saya rasakan ya Mas, dari sejak saya awal di sini ke sini, bahkan umat-umat yang di masjid sini pun awalnya mungkin, ini siapa? Tapi sekarang udah ketemu biasa. dimanapun, Bante, Iya. Bante. Jadi kenapa saya bahkan membuka diri, bahkan setiap tahun ngisi acara di masjid, di masjid ini ya. Betul. Bahkan kayaknya bukan hanya di Medan aja. Waktu itu pernah di Jogja, di Semarang. Jadi di masjid, di gereja, dimanapun saya berusaha membuka diri, bukan memperkenalkan, tapi meluruskan pandangan tentang Buddhis itu seperti ini loh. Kalau dulu kan banyak yang salah paham. Bahkan saya sendiri misalnya tentang yang di ajaran Islam sendiri, kadang kita di Kopi Toleransi kan, siapa yang nggak suka sama umat Islam silahkan tanya sama Pak Ustadz. Siapa yang nggak suka sama Buddha silahkan. Itu satu hal yang apa ya, orang kira sih membahayakan, tapi saya rasa itu membuka wawasan kita ya Pak Ustadz. Padahal inilah yang dibutuhkan, terutama generasi muda kita ke depannya. Bukan kita cari persamaan, betul. tapi kita belajar menerima perbedaan. Setuju, Bante. Setelah kita kumpul, nggak mungkin nggak ada orang bilang semua agama sama, itu enggak, betul, Bante. Nggak ada yang sama. Iya, kalau ada yang Bante. sama, nggak ada agama lain. Jadi
memang ada perbedaan, menerima perbedaan. Ketika kita bisa menerima perbedaan, di situ kita bisa membangun kebersamaan dan toleransi itu otomatis terbangun. Betul, ya. betul, Bante. Karena kalau teman saya Bang Matahari Timur pernah bilang, kalau agamamu mengajarkan tentang cinta, kenapa kita masih memandang yang lain dengan penuh kebencian, gitu. Kebencian, iya. Apalagi pas masuk sini tulisannya apa? Love for all, hatred for none. Love For all, hatred for none. hatred for none. Artinya apa itu? Cinta untuk semua, tiada benci bagi siapapun. Cinta untuk semua, tiada benci untuk siapapun. Jadi kalau kita benar-benar mau menjadi manusia beragama yang penuh cinta, maka hilangkan kebencian kepada siapapun. Siapapun, betul, Bante. Karena ketika kita masih membenci, otomatis di situ cinta susah. Iya, betul. Karena kita saja terlahir dari kedua orang tua yang saling mencintai. Masa kita tumbuh dengan benci. Kalau ini kembali lagi masih dengan rumah perdamaian ini, harapannya kalau sekarang kan udah terrealisasi beberapa kegiatan di Sumatera Utara ini, khususnya di Sumatera Utara ini, bahkan ini menjadi apa ya, dilihat juga nasional. Karena saya ingat pas peresmian tempat ini itu didatangi dari Jakarta juga, Jakarta juga, dan beberapa di media juga. Ada rumah perdamaian yang diresmikan oleh semua pemuka agama, dan satu tadi ditanami pohon bodhi. Pohon bodhi itu umat Buddha lagi kan, biasa kan ya pohon bodhi itu biasa kan peresmian wihara. Atau peletakan batu wihara. Ini membahayakan ini ya. Kalau nanti ada yang mencapai di bawah pohon bodhi, kesadaran, mencapai kesadaran. Ya, tapi sadar bahwa kita masing-masing agama itu punya apa ya, panduan kita tersendiri untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya tujuannya sama-sama mau bahagia. Iya, betul, gitu. Bante. Kalau di dalam umat Islam sendiri apa ya, ajaran tentang toleransi yang khas, yang khusus, yang diajarkan terkhusus Pak Ustadz sendiri itu apa sih? Saya betul-betul ya, kenapa ini saya lakukan ya juga bersama Bante, kenapa ada rumah perdamaian, karena kita memang terinspirasi dengan yang pertama sabda dari Nabi Muhammad sendiri yang jelas-jelas beliau mengatakan ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samha, yang artinya agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang lurus dan yang toleran. Jadi kalau agama yang mengajarkan kekerasan, yang ekstrim, yang kaku, itu ya bukan agama yang lurus, kata Nabi. Dan kemudian diperkuat juga oleh Sayyidina Ali yang mengatakan dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, itu yang sering ini dia, Bante, yang betul-betul menginspirasi. Sering saya kutip juga. Iya. Karena memang kita tidak saudara seagama, tapi sekemanusiaan itu, Bante. Maka kalau kita masih sama-sama manusia, masih sama-sama ingin bahagia dan tidak ingin menyakiti, kenapa kita masih menyakiti dan itu, Bante, apa ya, membuat orang tidak bahagia kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya setiap agama mengajarkan tentang itu. Betul, Bante. Kalau kita di Buddhis kan bahkan dari doa semoga semua makhluk yang menderita ataupun yang tidak menderita, yang bersikap netral atau bermusuhan, yang membenci saya ataupun yang menyukai saya, semoga semua berbahagia. Iya, Bante. Nah, ini kan jadi cinta untuk siapapun, kebencian bukan untuk siapapun. Jadi teman-teman ingat, kita kepada siapapun tidak berhak sama sekali untuk membenci, tetapi kewajiban kita untuk saling mencintai. Jadi ini adalah salah satu dasar. Kalau kita ngomong gitu kayak ini ya, sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama sama sekali ya. Sesama manusia, sesama makhluk hidup itu sama-sama ingin hidup bahagia, kan gitu. Ini kembali lagi Pak Ustadz, kita terkhususnya Pak Ustadz sendiri, saya lihat selama bertugas di Sumatera Utara ini keliling kemana-mana, malah di Medan sama dengan kita ya, Pak Ustadz malah lebih seringnya juga ngisi kegiatan-kegiatan bukan di masjid. Nah itu nggak bahaya itu. Nah, kadang-kala kan gitu, apa itu nggak bahaya? Betul. Kadang kan ada orang bertanya, wah nanti ini Pak Ustadz ini toleransinya kebablasan, atau terlalu inilah.
keluar dari konteks islaminya gitu loh. Apalagi kadang di wihara sama Bante malah kadang sholat di sana. Iya, iya. Lawang di tempat lain yang sholatnya menghadap wihara aja diturunkan. Ini malah istilahnya umat Islam kadang sholat di gedung wihara sebenarnya bukan kok ke ini ya tetap aja menghadapnya ke kiblat, tapi kita ada ruang memang khusus untuk sholat. Betul. Apa itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam gitu? Justru saya rasa ruang-ruang perjumpaan dengan lintas iman dengan yang berbeda itu perlu banyak diinisiasi lagi, khususnya di Sumatera Utara nih Bante. Jadi bukan hanya kita kopi toleransi aja menginisiasi, sebetulnya dari mulai pemerintah semuanya lah. Bukan hanya di kantor-kantor yang tanda tangan. Iya, betul. Jadi harus masyarakat ya supaya apa yang menjadi seperti ketidakpahaman, kemudian kecurigaan itu menjadi clear, menjadi cair semua. Rupanya seperti orang kalau tidak tahu dipikir umat Buddha itu menyembah berhala. Padahal ketika kita berhubungan tanya, loh saya menyembah Tuhan, kan berarti sama. Tuhannya sama, berarti kan begitu, wujud penghormatan. Kita kan itu hanya sebagai simbol. Kalau kita seperti Indonesia ketika kita upacara menghormat bendera, apakah kita menyembah bendera? Enggak. Tapi kita menghargai jasa para pahlawan. Kita bernamaskara, bersujud kepada, sebenarnya bukan nggak harus ada patung, nggak ada, tapi itu hanya sebagai simbol perwujudan rasa terima kasih kita kepada Buddha. Penghormatan kita kepada Buddha. Ya itu yang mendasar. Kalau kita nggak bisa langsung imajinasinya ke Buddha kan, sesosok Buddha itu ada hadir untuk kita. Itu sebenarnya setiap agama punya simbol, punya cara tersendiri untuk menghormat dan apa ya, sembahyang lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu sembahyang. Menyembah yang kuasa sebenarnya. Maka sembahyang, menyembah yang kuasa, bukan menyembah yang beruang kan.